Shalom teman-teman. Eh, saya Rivaldo, member dari Cool Hogi, Cool Precis, sorry, saya grogi. Bulan ini BIC itu temanya tentang ini, hidup memberi itu gaya hidup berkemenangan dan bangkit. Jadi apa hubungannya kehidupan kekristenan yang bangkit dengan gaya hidup memberi seperti itu. Jadi nggak akan lepas dari kehidupan yang memberi. Nah, saya akan membahas tentang ini, memuliakan Tuhan dengan harta, full. Memuliakan Tuhan dengan harta. Cuman di awal saya akan kasih tahu ke teman-teman, saya mungkin ngomong, jangan salah paham, dengarkan sampai akhir. Saya mungkin ngomong, kelihatannya saya akan pro kemiskinan, benci pada kekayaan. Mungkin itu salah paham nanti, tapi baru perkataan saya akan tajam, karena memang sangat tajam gitu dalam hal ini. Baru nanti, ini aja lah, pokoknya saya minta maaf duluan ya, nanti akan salah paham pasti di awal. Saya nggak pro kemiskinan, saya pro dengan berkat. Minta tolong Kristi bassnya diturunin dikit, atau monitor diturunin dikit dong suara saya. Jadi teman-teman perhatikan deh, kalau baca Alkitab tentang kisah Tuhan Yesus, Yesus itu kayak pro kemiskinan sebenarnya. Dulu waktu kecil saya pikir Tuhan itu pro kemiskinan, benci kekayaan. Karena perumpamaannya selalu berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, gitu kan? Orang miskin dia dukung. Begitu orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Dia bilang lebih mudah seekor unta masuk kerajaan surga. Baru ada lagi perumpamaannya tentang si kaya dan Lazarus yang miskin. Lazarus masuk surga, yang miskin. Yang kaya masuk neraka. Baru ada lagi beberapa perumpamaannya tentang anak muda yang kaya. Bagaimana aku mengikut Tuhan. Tuhan Yesus bilang, jual hartamu semuanya, ikut aku, katanya. Jadi, baru Yesus pernah bilang ini ekstrim. Dan orang suka mengabaikan, karena ini berat sebenarnya. Yesus bilang gini, jangan kamu mengumpulkan harta di dunia. Jadi Yesus itu kalau kita kurang ngerti, kurang kenal, kenapa dia berbicara di sini? Kita akan mendapat pengertian Yesus itu pro dengan kemiskinan, tapi benci kekayaan. Sebenarnya enggak. Yesus pro dengan kekayaan. Yang bermasalah adalah Tuhan Yesus tahu hati manusia itu condong pada kekayaan. Makanya Yesus sangat ekstrim, sangat tajam. Makanya perkataan saya pun akan tajam hari ini. Hati manusia itu cenderung sangat condong kepada kekayaan. Makanya Yesus kan bilang gini kan, tidak ada seorang pun bisa mengabdi pada dua tuan, Mamon dan Allah. Dia pasti mengasihi yang satu, membenci yang lain gitu. Jadi Yesus itu sangat tajam kalau soal kekayaan, dan saya pun akan ngomong agak tajam gitu. Nah, kita akan buka ini di 2 Timotius 3 ayat 1-2. Kita baca dulu ini ya. Kita sama-sama ya, 1, 2, 3 ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka memberontak terhadap orang yang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Jadi Paulus juga ada bilang di akhir zaman itu manusia akan cinta uang. Kita gampang menemukannya, semua orang bekerja demi uang gitu. Ya, di akhir zaman itu akarnya adalah mencintai diri sendiri, ingin mencari kesenangan untuk diri sendiri. Kalau kita buka juga di dalam Alkitab sebenarnya, mungkin kita bisa melihat di luar gereja, tapi di dalam gereja juga itu terjadi. Lihat aja ya, dari 12 murid Yesus. Satu mengkhianati, apakah karena tahta, apakah karena wanita? Karena uang ya, Yudas, jelas-jelas. Dia murid loh, orang yang setiap hari melihat Tuhan Yesus. Jadi uang itu memang bisa sangat berpotensi besar, dan paling berpotensi dalam hidup kita untuk menggeser Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Itu uang, the power of money. Makanya Yesus tajam banget ngomong kalau soal uang. Kejam banget gitu, seolah-olah dia itu pro kemiskinan gitu, padahal enggak. Karena Tuhan tahu hati manusia itu cenderungnya kemana gitu. Dan di akhir zaman ini terjadi, di luar gereja ini banyak terjadi, tetapi di dalam gereja pun ini bisa terjadi gitu. Nah, saya diingatkan Tuhan tentang ini. Ada orang memulai kehidupannya dari daging mengakhiri dengan roh, ada yang memulai dari roh mengakhiri dengan daging, ada yang memulainya roh dengan mengakhiri dengan kemuliaan. Memulainya dari daging itu banyak orang gini, memulai dari daging dia kayak Sakeus atau kayak Nebukadnezar, menipu orang gitu kan. Begitu dia kaya, dia kenal Tuhan, kekayaannya dipersembahkan pada Tuhan, itu Sakeus. Dimulai dari daging gitu kan. Begitu dia kaya, dipersembahkan kekayaannya. Nebukadnezar juga gitu, menaklukkan Asia, menaklukkan Afrika, menaklukkan kurasa juga Eropa yang dia kenal pada saat itu. Tapi begitu dia takluk, begitu dia sombong, begitu dia gila selama 7 tahun, akhirnya dia sembuh dan dia mengakui bahwa Allahnya Daniel adalah
Tuhan yang benar. Jadi dia memulai karirnya dengan daging, dengan kesombongan, tapi mengakhirinya dengan penyembahan pada Tuhan. Itu ada orang memulai dari daging, mengakhirinya dengan roh. Tapi ada juga yang memulai dari roh, mengakhirinya dengan daging. Saul dimulai dari panggilan Tuhan, diakhiri dengan bunuh diri. Ada juga Yudas, sederhana aja ya, simpelnya. Dimulai dari pengenalan akan Tuhan, dipakai Tuhan, tapi diakhiri dengan bunuh diri, karena uang memang. Nah, kehidupan kita, saya percaya teman-teman di tempat ini, saya selalu berpikir, nggak ada yang kebetulan ya. Hidup Anda itu adalah orang, 2 Petrus bilang Anda adalah orang yang terpanggil, terpilih, imamat yang rajani. Kita lah orang yang dipanggil Tuhan, kita yang dipilih. Jadi kehidupan kita sebenarnya sekarang ini, dari masa muda kita ini orang yang udah memulai dari roh sebenarnya. Memulai dari roh. Nah, pertanyaannya jangan sampai sini, mengakhiri dengan daging. Dan biasanya ini yang cinta uang akhirnya sini. Tuhan kerinduan kita memulai dari roh, tapi mengakhiri dengan mahkota, kemuliaan. Karena suatu hari nanti kehidupan kita itu akan diperhadapkan dengan ini. Tahta pengadilan Kristus untuk dievaluasi, untuk menerima upah. Biarlah kita menyadari panggilan kita bahwa kita ini dipanggil dan dipilih untuk apa? Mengakhirinya dengan mahkota, bukan dengan daging. Amin. Nah, sebelum saya membahas tentang uang, teman-teman, kita akan membahas sedikit tentang sudut pandang kebenaran firman Tuhan tentang kehidupan. Karena cara kita memandang tentang kehidupan dulu itu penting. Nanti kita akan membahas tentang uang. Karena sudut pandang kita tentang kehidupan itu akan mempengaruhi cara kita mendefinisikan, sudut pandang kita mendefinisikan apa itu kehidupan, itu akan membuat kita mengambil langkah, sikap, atau mewarnai tindakan kita atas kehidupan itu sendiri. Kalau ada orang bilang kehidupannya YOLO, di dunia luar, mereka akan mencari kesenangan, karena YOLO kan, hidup sekali. Ya. Karena mereka mendefinisikan ya, hidup itu, ini sekali, harus bersenang-senang. Ada orang mendefinisikan kehidupan itu perjalanan, ada orang mendefinisikan kehidupan itu takdir, makanya kalau dia miskin ya udah nggak effort kan, untuk berusaha naik, upgrade gitu, karena udah takdir gitu kan. Jadi definisi seseorang atas kehidupan itu penting sebenarnya awalnya. Kalau kehidupan ini kayak bermain kartu, jadi pokoknya apa yang saudara definisikan tentang kehidupan Anda gitu kan. Banyak ya, ada perjalanan, kehidupan, ada pertandingan, makanya orang cenderung untuk lebih baik dari orang lain, karena dia pikir hidup itu pertandingan, gitu, berusaha lebih cantik, lebih kaya, lebih terkenal dari orang lain gitu. Jadi, tapi kita akan belajar tentang ini, definisi tentang Alkitab mendefinisikan apa tentang kehidupan kita. Saya baca dulu Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Alkitab mengajarkan sebenarnya 3 hal umum tentang kehidupan. Apa itu kehidupan kita? Kehidupan itu adalah ujian. Jadi hidup kita adalah ujian. Begitu Anda dilahirkan, Anda diuji. Adam diciptakan langsung diuji, buah pengetahuan. Abraham diuji. Semua diuji, hidup adalah ujian. Yesus sendiri pun diuji, tidak terkecuali. Jadi setiap hari sebenarnya Anda diuji, jangan mengeluh. Kenapa diuji? Nah itu lain lagi, kita nggak akan bahas itu. Tapi salah satunya adalah kalau kalian ujian kan mau upgrade kelas ya. Itu ujian kan, selalu untuk Tuhan pun gitu. Anda diuji untuk ini, dipercaya pada sebuah kepercayaan, kapasitas yang lebih besar sebenarnya. Jadi hidup itu pasti ujian, jadi jangan mengeluh. Baru yang kedua, ini yang akan kita bahas, hidup adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Baru yang ketiga, hidup adalah penugasan sementara. Yang poin kedua yang akan kita bahas, hidup adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Jadi, pernah nggak teman-teman renungkan bahwa sesungguhnya hidup ini adalah sebuah kepercayaan, masa muda kita adalah sebuah kepercayaan. Kenapa? Apakah ada dari antara teman-teman yang pernah berpikir atau pernah merequest ke Tuhan, Tuhan aku lahir di Indonesia di tahun sekian, jenis kelamin sekian, dari suku. Pernahkah Anda merequest itu pada Tuhan? Artinya kelahiran Anda tidak ada dalam wewenang Anda, itu kedaulatan Tuhan. Gitu kan. Jadi kelahiran kita itu adalah bagian dari skenario Tuhan. Kelahiran kita kedaulatan Tuhan, kematian kita kedaulatan Tuhan, kehidupan kita juga kedaulatan Tuhan. Cuman di dalam kehidupan kita, Tuhan memberi wewenang kepada Anda untuk mengisinya, mewarnainya, menulisnya gitu, menskenariokannya gitu kan. Jadi hidup kita ini adalah sebuah kepercayaan sebenarnya dari Tuhan. Termasuk harta Anda. Mazmur Daud, Tuhan yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi hidup kita itu adalah ciptaan Tuhan, miliknya Tuhan. Demikian juga segala aset, harta yang kita miliki, itu adalah miliknya Tuhan.
Memang benar secara hukum, itu tanah saya, itu rumah saya, sertifikatnya. Tapi percayalah, sebelum saya memiliki tanah itu, udah ada orang yang memilikinya sebelumnya. Dan setelah saya mati nanti akan ada orang lain yang memilikinya. Jadi nggak mutlak itu milik saya. Itu hanya sesuatu yang dipercayakan selama saya hidup aja. Jadi saudara saya adalah bukan pemilik, tapi penilik sebenarnya. Atas hidup dan atas harta. Nah gitu. Dunia berpikir mereka pemilik, kita hanya penilik sebenarnya. Jadi itu sesuatu yang Tuhan percayakan. Waduh. Saya mendefinisikan uang dulu tentang harta ya, beberapa kali ya, beberapa poin. Ada beberapa poin saya coret karena makan waktu. Saya lihat dalam uang itu sebenarnya alat sih, bukan tujuan ya. Dunia nggak akan melihat itu sebagai alat, dia sebagai tujuan. Karena dia akan mengcompare dirinya dengan orang lain. Baru uang itu hamba yang baik, tapi Tuhan yang jahat. Jadi kalau Yesus adalah Tuhan, kita hambanya, hamba kita uang. Jadi karena Yesus Tuhannya, uang adalah hamba yang baik, kita akan mengorbankan uang untuk Tuhan. Tapi kalau kita balik, dia akan jadi Tuhan yang jahat, kita akan mengorbankan Yesus, kayak Yudas. Jadi uang itu sebenarnya hamba yang baik, Tuhan yang jahat. Makanya dalam kehidupan Anda, uang itu apa sebenarnya? Jangan sampai dia menjadi Tuhan ya, karena dia pasti jahat. Anda akan mengorbankan keluarga Anda, bahkan Yesus, keselamatan Anda, bahkan ya banyak orang menjual dirinya demi uang. Jadi uang itu Tuhan yang jahat. Alkitab bilang juga dalam Lukas berapa, 6 ayat 26, saya lupa, uang itu perkara kecil. Bagi manusia memang perkara besar, bagi Tuhan perkara kecil. Baru uang ini, walau bisa dihandalkan, tapi bukanlah roh yang berkuasa. Uang bisa beli obat, tapi nggak bisa beli kesembuhan. Uang bisa beli buku, tapi bukan ilmu pengetahuan. Uang bisa beli rumah, tapi bukan rumah tangga yang harmonis. Banyak fungsi uang yang kita harus akui. Segala sesuatu di dunia ini butuh uang, hampir segala sesuatunya. Tapi ingat, uang bukanlah roh yang berkuasa. Uang bukan roh yang berkuasa. Makanya uang bisa dihandalkan pada batas tertentu. Tapi pada batas, ya lihat aja yang banyak uang, akhirnya mati bunuh diri juga kan. Kenapa? Ternyata waktu dia mengandalkan uang, uangnya sampai situ, nggak bisa diandalkan lebih lagi. Ternyata dia butuh lebih daripada itu, mungkin depresinya atau apa, ya udah uang nggak bisa berguna sampai situ. Jadi berbahagialah orang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan uang, karena uang bukanlah roh yang berkuasa. Dunia nggak tahu itu. Mungkin teman-teman berpikir, Ripaldo saya masih mahasiswa, saya uang juga dari, Oke. Saya masih mahasiswa Ripaldo, belum kelola banyak uang, orang tua masih kirim, ya benar sih, kita belum kelola banyak uang atau apa segala macam. Cuman kenapa kita bahas ini penting juga, saya percaya suatu hari nanti ketika Tuhan meletakkan kekayaan di tangan Anda tahu cara mengelolanya nggak sama seperti dunia gitu kan. Ketika Tuhan memerintahkan kekayaan sujud di bawah kaki Anda tahu kepada siapa dia harus dipersembahkan gitu kan, kepada siapa, gimana mengelola cara yang benar, cara Alkitab. Yang penting kita tahu dulu, aku hanya pengelola atas segala aset harta yang Tuhan berikan. Aku bukan pemilik penuh gitu kan. Memang secara hukum tertulis ini hartaku, tapi di hadapan Tuhan aksesoris emas yang Anda pakai itu sebelum Anda miliki dulu milik orang lain dan besok pun akan jadi milik orang lain gitu. Kita hanya pengelola. Anda bukan pemilik mutlak atas itu. Dunia nggak mengerti itu. Jadi hidup adalah kepercayaan, demikian juga harta benda kita adalah sebuah kepercayaan sebenarnya. Kita akan belajar bagaimana memuliakan Tuhan, cara memuliakan Tuhan dengan harta kekayaan. Ada dua hal yang kita pelajari nanti teman-teman. Yang pertama kita akan belajar dari Abraham, yang kedua nanti kita belajar dari orang Majus. Gitu. Jadi bagaimana harta kekayaan yang suatu hari Tuhan akan percaya pada kita atau sekarang yang sudah mulai bertumbuh, kita bagaimana mengelolanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Gitu. Yang pertama itu menjadi berkat bagi sesama. Uang atau harta harus menjadi berkat bagi sesama. Kita buka yuk Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Terbaca enggak ya? Baca ya. Saya ayat 1, teman-teman ayat 2, nanti saya ayat 3, teman-teman ayat 4 ya. Ayat 1 dulu ya. Ini panggilan Tuhan kepada Abraham judulnya ini ya. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Perhatikan ya,
Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Jadi Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham berangkat tapi Lot ikut. Sebenarnya kisah ini panjang, seharusnya cuma terlalu panjang kalau dibaca. Jadi kisah ini seharusnya, saya akan ceritakan ya, sampai kisahnya nanti. Lot ikut dengan dia, akhirnya Abraham dan Lot menjadi kaya, dua-dua kaya. Saking kayanya mereka, para gembala mereka, hamba-hamba mereka bertengkar. Rumputnya nggak cukup. Karena bertengkar, terakhir Abraham, kayaknya muka Lot udah mulai nggak enak dengan Abraham. Abraham datang menghampiri, pisahkan dirimu denganku, karena kita udah terlalu kaya. Kalau kau ke kanan, aku ke kiri, kau ke timur, aku ke barat. Nah, Lot melihat ke daerah Sodom dan Gomora, ke daerah Yordan, itu seperti taman Tuhan, seperti taman Eden. Lalu dia memilih daerah timur. Dan terakhir Abraham menetap, Lotnya pergi ke arah Sodom dan Gomora, membangun usaha bisnisnya di sana, kira-kira seperti itu. Dan akhirnya kita tahu kisahnya, akhirnya Sodom dan Gomora itu dihancurkan Tuhan. Nah, poin yang tadi ya, yang pertama tadi, saya ulangi dulu, menjadi berkat bagi sesama. Tujuan Tuhan meletakkan uang, kekayaan, harta di tangan Anda itu bukan untuk memuaskan daging atau menjadi seperti orang kaya yang bodoh, untukku dan untukku katanya. Lalu dia mati gitu kan. Tapi untuk menjadi berkat, kita harus menjadi berkat bagi sesama. Oh, kenapa gitu? Tuhan bilang gini, Abraham, aku akan memberkati engkau, membuat engkau masyhur, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Abraham mengerti panggilan daripada kekayaan. Dia menjadi kaya dan masyhur. Lot juga menjadi kaya dan makmur. Tapi Abraham mengerti, dia fokus pada panggilan Tuhan, bahwa setelah dia kaya dan masyhur, dia harus menjadi berkat bagi orang lain. Lot nggak ngerti itu. Lot hanya mengerti menjadi kaya, menjadi masyhur. Dia nggak ngerti menjadi berkat bagi orang lain. Makanya waktu terjadi permusuhan, perkelahian tentang aset di bawah, tentang anak-anak buahnya, tentang kambing dombanya, wah gara-gara anak buah Abraham nih, jadi kami rumputnya kurang untuk kambing dombaku, ini mempengaruhi asetku, masa depanku, bisnisku di masa depan. Sikap Lot mulai berubah, nggak mau rugi. Padahal dia diberkati gara-gara ikut Abraham sebenarnya. Kenapa? Karena Lot hanya tahu dalam kehidupannya menjadi kaya dan masyhur. Ini Lot gambaran orang dunia mencari uang. Ini gambaran anak Tuhan. Dia menjadi kaya dan masyhur juga. Cuman dia tahu di balik kekayaannya dia harus jadi berkat. Lot nggak tahu itu, makanya dia egois. Dia mulai selisih paham dengan Abraham, mulai nggak cakapan. Padahal Abraham pamannya. Seharusnya kalau terjadi perselisihan karena pamannya, seharusnya dia menghampiri Abraham. Ini kebalik. Hubungannya udah nggak perlu lagi, gara-gara lu gue jadi omset gue terbatas gitu. Orang yang mengerti hanya menjadi kaya dan masyhur, orang yang hanya mengerti menjadi sukses tanpa mengerti menjadi berkat bagi orang lain, hanya mengulang kisah kehidupan Lot. Pergi ke Sodom dan Gomora dengan tangan berisi, keluar dari Sodom dan Gomora dengan tangan kosong, rumah tangganya hancur, bahkan anak-anaknya, tahu kan kisahnya, meniduri bapaknya. Kenapa? Karena hanya tahu menjadi kaya. Orang yang mengerti menjadi berkat bagi orang lain, itu orang yang meresponi panggilan Tuhan sebenarnya. Dia fokus pada panggilan Tuhan. Kalau Lot enggak, karena dia hanya tahu cara kaya, cara sukses, dia hanya fokus pada kesuksesan, menjadi pribadi yang egois. Nah, Abraham rendah hati kan, dia minta maaf kepada Lot kan, suruh pilih Lot, kamu ke timur atau ke barat, dia bilang. Kisahnya lucu setelah itu. Setelah Lot berpisah, rupanya gara-gara si Lot ini tinggal di Sodom dan Gomora, rupanya kerajaan Sodom dan 4 kerajaan lainnya berperang dengan kerajaan yang lain. Nah, kalah kerajaan Sodom ini. Gara-gara kalah, kerajaan Sodom ini semua kekayaannya diangkut, rakyatnya diangkut, termasuklah si Lot, kena angkut lah, harta kekayaannya kena jarah. Nah, apa yang dilakukan? Abraham menolong, Abraham mengampuni. Abraham bukan raja ya, cuma dia punya budak-budak yang bisa main pedang kira-kira gitu. Dia bawa 4 orang temannya pengusaha juga, mereka serang kerajaan itu dan kalah. Jadi ini pengampunan Abraham itu ada. Padahal dia sudah dirugikan oleh Lot, karena dia tahu dia akan menjadi berkat. Ini bedanya. Orang yang hanya tahu kaya, sukses, tapi nggak tahu menjadi berkat. Penuh pengampunan. Nah, jadi akhirnya dia lepaskanlah si Lot tadi, kembalilah kerajaan Sodom tadi kaya lagi. Dan Anda tahu ya, kerajaan Sodom dan Gomora begitu jahat ya. Nah, lucunya dalam kisah Sodom dan Gomora, teman-teman harus perhatiin kisah itu tragis sebenarnya. Kadang kita harus akui, kehidupan kita itu seperti orang yang tinggal dalam Sodom dan Gomora. Kenapa? Waktu Sodom dan Gomora mau dihancurkan Tuhan kirim malaikat kan. Perhatikan ya. Tuhan suruh, malaikatnya suruh supaya dia keluar. Sanakmu, keluargamu. Bayangin, yang keluar dari Sodom dan Gomora cuma Lot, istrinya dan 2 anaknya. Menantunya nggak ikut. Karena menantunya waktu Lot bilang Tuhan akan memusnahkan ini, menantunya nggak sopan, nggak. Dianggap mertuanya itu kayak mengolok-olok. Perhatikan, menantunya nggak percaya. Bayangin, menantu kurang ajar. Artinya kehidupan Lot ini kehidupan yang nggak berdampak sebenarnya. Kelihatan banget. Hanya tahu tentang sukses, kekayaan. Dia nggak pernah berdampak berkat bagi orang. Makanya perkataannya juga nggak didengar oleh. Bayangin kalau calon suami Anda atau menantu Anda
bersikap nggak sopan terhadap Anda, atau calon suami Anda nggak sopan terhadap orang tua Anda, apakah hubungan itu masih lanjut? Gitu kan? Itu menantunya, nggak percaya, nggak menghormati. Jadi makanya hanya 5 yang selamat. Lot, istrinya, dan 2 anaknya, hanya 4. Dan lucunya lagi kalau kita buka lebih teliti, hamba-hambanya tadi yang bertengkar dengan hamba-hamba Abraham, kemana kok nggak keluar? Artinya hamba-hambanya aja nggak mendengarkan kehidupan Lot. Dia makanya perginya cuma berempat. Padahal dia punya hamba, punya aset, kekayaan gitu. Hamba-hambanya nggak mendengarkan. Aku teringat tentang firman Tuhan yang kayak gini. Garam kalau nggak asin, kalau dia tawar, apa gunanya? Ya dia untuk dibuang dan diinjak. Ya kayak gitu lah. Ternyata kehidupan yang hanya tahu sukses tanpa tahu menjadi berkat orang lain itu seperti garam yang tawar di hadapan Tuhan. Kehidupannya bahkan nggak bisa menggarami budaknya sendiri. Padahal seharusnya kalau Tuhan ya zaman itu kan bukan pembantu ya, budak ya. Tuhan berkata A, B, budak harus ke sana gitu. Memang garam yang tawar. Orang yang hanya tahu menjadi sukses tanpa menjadi berkat, itu garam yang tawar. Makanya Tuhan sangat tajam terhadap keuangan. Jangan kumpulkan hartamu di bumi, Tuhan bilang gitu. Lebih mudah seekor unta, bayangkan binatang, masuk kerajaan Allah daripada orang kaya. Kenapa? Karena seekor unta sebelum memasuki lubang jarum, unta bawa banyak bawaan nih. Sebelum masuki lubang jarum yang sempit, unta akan menunduk, semua bawaannya diletakkan. Karena merasa bukan miliknya, akhirnya dia masuk aja. Kalau orang kaya susah, merasa hartaku, milikku, asetku, rumahku gitu. Dan dia kayak unta yang nggak mau, ya udah. Sementara kerajaan surga itu pintunya sempit, Alkitab bilang gitu kan. Itu makanya lebih mudah seekor unta. Unta membawa segala sesuatu di pundaknya, begitu udah sampai pintu, itu bukan lepas aja, hanya kepercayaan, bukan miliknya penuh. Itulah kekayaan hati manusia sangat terikat dengan kekayaan. Nah, ini garam yang tawar sebenarnya. Nah lucunya lagi, setelah itu anak-anak perempuannya meniduri bapaknya. Pernahkah saudara perhatiin, kita ini hidup seperti di Sodom dan Gomora sebenarnya. Lot hidup di Sodom dan Gomora, Lot tidak melakukan penyimpangan seksual ya. Istrinya, anak semua normal. Mereka tidak melakukan hal-hal yang dursila seperti itu. Tapi ternyata setelah dia keluar dari Sodom dan Gomora, anaknya melakukan penyimpangan seksual dalam bentuk yang lain. Bukan sesama jenis, tapi dia meniduri bapaknya. Yang diajarkan di Sodom dan Gomora adalah sesama jenis. Anaknya nggak lakukan, Lot nggak lakukan, istrinya nggak lakukan. Tapi setelah dia keluar dari sana, anaknya melakukan perzinahan versi yang lain. Loh, kok bisa gitu? Dari sini saya nangkap sesuatu. Ternyata kalau benar kata Alkitab, orang kalau cinta uang dengan cinta Tuhan itu harus pilih salah satu. Nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau seseorang sudah cenderung, hatinya sudah condong ke harta, nggak akan pernah terjadi kebangunan rohani dalam rumah tangganya. Seseorang yang terikat dengan harta hatinya, itu nggak akan terjadi kebangunan rohani dalam kehidupan. Karena memang nggak bisa seorang itu mengabdi pada dua Tuhan, Mammon dan Allah. Seseorang hanya bisa mengabdi pada satu Tuhan. Kalau dia akan mengasihi yang satu, membenci yang lain. Jadi nggak bisa dua. Jadi di hati kita harus periksa, aku ini condong ke Mammon atau pada Tuhan. Kalau Tuhan adalah Tuhan, uang adalah hambaku, aku akan mengorbankan uang untuk Tuhan. Tapi kalau uang jadi Tuhan, aku akan korbankan Tuhan. Ini kehidupannya. Tidak ada revival dalam kehidupan rumah tangganya. Ada sebuah kisah lagi yang ini harus dibaca di Kisah 2 Raja-Raja, panjang. Elia itu ada nabi yang sangat dihormati di Israel. Sangat dihormati. Tapi kalau aku penasaran, siapa bapak rohani yang nggak ada bapak rohaninya Elia. Nah, tapi dia punya anak didik namanya Elisa. Nah, kita mencatat Elisa 2 kali lipat lebih dahsyat daripada Elia. Mujizatnya 2 kali lebih banyak dari Elia. Wow. Yang satu nggak punya bapak rohani, begitu seajaib itu Elia. Elia punya anak didik Elisa, begitu lebih tajam lagi karena bapak rohani itu. Tetapi Elisa punya anak rohani namanya Gehazi. Kita berharap dia minimal kayak Elia lah gitu, atau 2 kali lipat dari Elisa lah. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Gehazi itu cinta harta. Dia mengambil harta, menipu Naaman lah istilahnya kalau saudara baca. Singkat aja, dia cinta harta. Akibatnya apa? Tidak terjadi kebangunan rohani dalam kehidupan Gehazi. Gehazi nggak ada lagi kisah berikutnya yang dicatat. Gehazi punya banyak mujizat, nggak ada. Uang sangat memikat manusia dan uang sangat menipu dan uang bisa mematahkan ini. Tidak akan terjadi kebangunan rohani dalam kehidupan seseorang. Yudas pun kayak gitu. Sekalipun gurunya adalah Tuhan langsung setiap hari lihat mujizat, udah condong nggak akan ada kebangunan rohani. Jadi sekalipun saya digembalakan langsung oleh Niko Nyoto Raharjo atau Philip Mantopa, kalau cinta uang, nggak akan ada kebangunan rohani. Dari sini aku juga belajar sesuatu hal tentang ternyata apa yang aku bilang ya,
satu-satunya cara melindungi keluarga kita ternyata itu mendekat ke Tuhan, bukan ke uang. Gitu. Jadi ini udah mutlak ini. Kalau kehidupan hanya tahu kaya, hanya tahu sukses, nggak tahu caranya ini panggilan menjadi berkat, terikat dengan uang, itu kita sedang membuka pintu kerusakan pada generasi berikutnya. Anak-anaknya menjadi rusak. Nah, ada beberapa kadang kita punya masalah kalau menjadi berkat bagi sesama. Kayak contohnya kayak teman suka minjem gitu kan. Saya banyak temukan, teman saya banyak minjem uang 10, paling 1-2 orang yang mau mengembalikan uang. 10 minjem gitu kan. Jadi selalu hanya saya lihat 2-3 orang. Nah, mama saya paling takut kalau orang datang minjem uang gitu. Karena ya itu pasti nggak kembalikan. Cuman aku pasti untuk pinjaman pertama aku pasti beri. Kenapa? Karena aku nggak boleh tahan gitu. Aku selalu kalau ada persembahan per bulanku berikan, baru dari persembahan itu kira-kira 1 juta atau sampai 2 juta aku tahan dulu. Kalau ada yang minjem, kalau ada gempa, kalau ada apa itu aku lepaskan gitu kan. Kalau nggak ada ya udah itu jadi uang aku. Jadi aku sisihkan beberapa itu untuk dilepas jadi berkat. Nah, jadi orang datang minjem, aku tahu dia nggak akan kembaliin. Tapi nah mama aku nanya, kalau dia minjem nih nggak kembalikan, besok minjem lagi ketagihan kan karena suka. Alkitab berkata setiap perkara kecil baru Tuhan beri perkara besar. Kalau hari ini dia minjem, besok nggak dibalikin, ya besok minjem lagi ya nggak bisa dikembalikan. Karena Tuhan aja berlaku kayak gitu ke kehidupanku. Aku nggak bisa dipercaya, ngapain aku percaya lagi? Jadi harus dibedakan antara kemurahan hati dengan hikmat. Bukan berarti kita murah hati kita jadi bodoh, gitu. Murah hatinya aja dulu gitu. Aku berperkara dengan Tuhan dengan murah hatinya gitu. Jadi beberapa orang yang minjem uang nggak dikembalikan, aku kadang telepon, chat balik gitu kan. Nah, karena mereka kadang lupa, sengaja lupa 2 tahun 3 tahun. Dalam hatiku, aku sih nggak merasa rugi karena berapa sih itu. Cuman aku lihat, apanya kamu perlu didoakan. Aku pikir karena kalau masalah uang sekecil itu aja kamu nggak bisa dipercaya, gimana nanti anak gadis orang jadi istrimu, gimana kamu mengelolanya gitu. Uang sekian ratus ribu aja, gitu kan, bermasalah gitu kan. Gitu. Nah, jadi harus dibedakan ya. Jangan langsung menolak, Amsal juga bilang gitu, jangan langsung menolak orang yang butuh bantuan, jangan langsung menghakimi. Gitu kan, dia gini, nanti nggak boleh. Harus dibedakan belas kasihan dengan kemurahan. Sama seperti ini juga mengampuni. Kalau kita ampuni nanti dia ngulang lagi dong begini segala. Harus dipisah. Kalau dia berbuat salah nih, Alkitab katakan kita harus kasih, kita harus ampuni. Kalau dia ngulang lagi apa segala macam gimana nanti? Ya jangan kasih kepercayaan. Misalkan ada kasus kayak guru sekolah minggu misalkan. Aku pernah dengar gitu. Dia mencabuli anak sekolah minggunya. Ya kita ampuni, tetapi tidak akan dipercayakan jadi guru sekolah minggu, masuk dong korban berikutnya. Jadi harus kita harus berani memisah antara pengampunan dengan kepercayaan. Bagian kita itu murah hati sebenarnya, kasih, pengampunan. Kepercayaan itu dalam sesi yang berbeda lagi sebenarnya. Jadi kita bilang kayak gini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Jadi kita belajar satu hal bahwa sesungguhnya suatu hari nanti ketika Tuhan meletakkan kekayaan di tangan Anda, kita tahu itu bukan untuk aku semua gitu. Jangan berakhir seperti Lot ya, hanya tahu tentang sukses tapi nggak tahu jadi berkat bagi orang lain. Nah, tapi orang yang tahu menjadi berkat bagi orang lain, itu orang ngerti panggilannya. Dia ngerti kalau kehidupannya adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, kepercayaan. Dia mengerti kalau uang yang di rekeningnya itu adalah aset yang Tuhan percayakan sebenarnya, bukan miliknya mutlak. Seperti itu. Nah, tapi ini saya tidak mengamenkan bahwa teman-teman akan meminjam satu dengan yang lain, pinjamlah uangmu apa sih. Jauh lebih baik ya kalau teman-teman butuh uang jangan minjem, tapi tanya teman ada kerjaan kah, arbeit kah, seperti itu. Itu lebih berhemat sih. Karena kita berada di Korea bukan di Indonesia. Di Korea pekerjaan banyak gitu. Jadi nggak boleh malas juga gitu. Saya tidak mengamenkan Anda untuk saling meminjam. Cuman ini case yang sering terjadi gitu. Kalau orang datang butuh bantuan jangan langsung menolak. Anda dipanggil untuk menjadi berkat sebenarnya. Saya ingat tentang laut mati. Nggak saya tulis. Abraham ini seperti sungai Yordan sebenarnya. Seperti Danau Galilea ini laut mati. Danau Galilea itu menerima air sungai Yordan baru dialirkan lagi. Makanya ada banyak ikan kehidupan di sana. Sedangkan laut mati dia menerima air dari sungai Yordan tapi nggak dialirkan. Makanya di laut mati nggak ada ikan, nggak ada kehidupan. Dia kehilangan fungsi utamanya sebagai air, sumber kehidupan. Ini Lot. Dia kehilangan fungsi utamanya berkat dan menjadi kaya itu. Fungsi utama kekayaan itu ya ini seharusnya menjadi berkat. Makanya dia menjadi laut mati, tak bisa berdampak bagi anak-anaknya sendiri, rumah tangganya sendiri. Itu orang yang terikat dengan uang. Kalau Anda merindukan revival, kebangunan rohani atas rumah tangga Anda, lepaskan dari cinta uang. Cuma itu satu-satunya. Yudas pun karena cinta uang, Tuhan sendiri di hadapannya langsung
nggak akan ada revival atau kehidupan. Cinta uang itu bisa menggeser Tuhan. Yesus sudah jelas, makanya Yesus tajam sekali kalau soal uang. Jangan kumpulkan hartamu di bumi. Yesus bukan pro kemiskinan. Dia tahu hati manusia condong kemana. Mudah sekali. Hari ini berkata Tuhan Yesus, aku mau jodoh yang takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Begitu lihat yang kaya ini mau karena kaya ya gitu. Itu saya ngerti. Alkitab bilang kayak gitu memang. Manusia itu gampang bergeser kalau soal uang. Tapi seperti bilang tadi ya, jangan jadi saling pinjam meminjam ya. Lebih bagus cari arbeit gitu. Jadi murah hati. Saya berdoa biarlah teman-teman itu menjadi murah hati sama seperti Bapa di surga murah hati. Teman-teman juga mungkin selesai ibadah jadi ingin praktek murah hati. Kalau teman-teman mau mentraktir saya makan atau kafe, Bang Faldo aku mau mentraktir hari ini ya nggak usah lebay sejauh itu. Tapi kalau kalian memaksa ya udahlah mau bilang apa lagi ya. Nanti selesai ibadah ya pinjam dulu 100. Bercanda ya. Nah poin kedua, apa tujuan berkat keuangan adalah, mana ini? Membawa persembahan. Kita buka Matius 2 ayat 1, 2 dan 11. Tujuan kedua kekayaan di tangan Anda Tuhan percayakan itu adalah untuk membawa persembahan. Ini kisah orang Majus. Saya baca 1, nanti Anda baca ayat 2, baru saya baca ayat 11. Orang Majus nih ya judul. Baru saya baca ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. 2. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi orang Majus ini, mana dia? Jadi orang Majus ini mencari raja, dia tahu ada raja orang Yahudi lahir, lalu dia datang mempersembahkan persembahan. Jadi gitu ya. Nah, aku buka satu lagi ayat ini, Wahyu 5 ayat 12, ini tentang Yesus sudah duduk di tahta, bukan bayi lagi nih, Wahyu 5. Katanya dengan suara nyaring, ini malaikat. Anak domba yang disembelih itu, maksudnya Yesus yang udah mati, udah bangkit itu. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Jadi malaikat pun bilang di surga, kekayaan harus dipersembahkan padanya. Gitu, dia bilang. Jadi, mana lagi nih? Kayaknya mundur dulu. Nah, oke. Jadi uang juga diletakkan kepada Anda, itu dipersembahkan sebenarnya tujuannya. Saya akan jelaskan gini, agak nggak masuk akal, berarti gereja kaya dong, atau ini orang banyak krisis kepercayaan sama gereja. Oh gereja itu pencuri, oh gereja pendeta itu enak dong makan uang jemaat. Saya sering temukan itu, terutama di beberapa kota, dan di Medan terakhir ini case-nya agak unik ya, cuman saya nggak akan cerita itu karena itu dibutuhkan pengertian untuk mengerti, wah pintar banget ya untuk mengambil uang jemaat seperti itu, saya pikir gitu. Tapi yang jelas, banyak jemaat nggak percaya, sampai makanya nggak mau kasih perpuluhan apa segala macam. Bahkan ada pendeta di YouTube gitu kan, orang Israel sudah tidak kasih perpuluhan, ngapain kita seperti itu. Jadi sebenarnya tujuan uang diletakkan di tangan Anda, salah satunya adalah untuk menjadi persembahan. Nah, persembahan, mitosnya itu, aku nanti miskin, kalau persembahan nggak akan membuat Anda miskin. Menjadi sakit iya, karena persembahan itu juga zaman dahulu juga darah keluar ya. Karena darah yang keluar hewan, aset kita keluar. Itu persembahan nggak akan membuat Anda miskin, tapi menjadi sakit iya. Nah, ada isu-isu seperti itu, gereja korup ini salah satu kisahnya, bukan di Medan. Keluarga aku nelpon, bang, pendeta aku begini. Dia pengumuman setiap hari, janji iman untuk membangun, saya lupa ya, perluasan parkir gereja atau gedung gereja. Jadi tiap minggu diumumkan, jemaat memberi. Udah lama gitu kan, terus memberi, jemaat dipaksa memberi, tapi bangunannya belum kelihatan, apa yang kelihatan, tapi besoknya pendetanya mobil baru gitu. Wah, di situ dia kecewa gitu kan, loh kok pendeta ini katanya harus memberi persembahan untuk membangun gereja, tapi kok itu bukti wujudnya nggak ada, yang ada dia mobil baru seperti itu. Waktu itu aku marahi, karena dia nggak ngerti hukum persembahan. Aku bilang sama dia, kerajaan surga itu bukan demokrasi, itu kingdom mutlak. Kok bukan berurusan ke situ gitu. Kita nggak boleh urusi keuangan gereja sebenarnya. Kalau Anda ingin urusi keuangan gereja, jadilah full timer dalam bidang keuangan.
Itu bukan urusan kita sebenarnya. Walaupun dia menggunakannya dengan cara yang salah atau apa, kami di Medan diajari setelah kau meletakkan persembahan berbalik lari. Jadi kami nggak akan urusi gitu. Jadi mengapa seperti itu? Karena di perjanjian lama ini ya, cara mempersembahkannya. Setelah seekor domba dipotong, makanya sakit kan karena darah yang keluar, dia diletakkan di atas api, dia harus dibakar. Harum sejenak, daging dibakar enak kan? Harum sejenak. Setelah itu dia harus dibakar sampai jadi abu. Artinya nggak berharga lagi di depan mata kita. Anda kalau abu di rumah disapu kan, di vacuum cleaner kan, dibersihkan kan, nggak berharga kan. Persembahan itu dibakar. Walaupun tadi 1 miliar, walaupun domba apa dibakar jadi abu, setelah itu udah nggak ada harganya lagi. Jangan ingat-ingat lagi. Itu cara zaman dahulu mempersembahkan. Jadi kalau ada orang bilang gini, oh dulu gereja itu gara-gara aku kasih perpuluhan, bangun gereja, pendeta itu dulu aku yang tolong, dia dulu miskin, dia itu dulu aku tolong. Itu orang memang benar sudah mempersembahkan, tapi lupa dibakar, makanya bau busuk. Persembahan yang Anda berikan harus dibakar. Kalau enggak bau busuk, diungkit-ungkit, belum dibakar, makanya masih di depan mata, berulat jadinya. Kalau udah dibakar, dia pasti jadi abu. Dengan sengaja dilupakan, enggak ada harganya, enggak Tuhan, aku hambamu. Aku diingatkan Tuhan dengan sikap memberi persembahan. Ini orang kadang enggak tahu gitu. Bedakan memberi dan menyumbang dan mempersembahkan. Kalau memberi itu gini, bisa gini beri. Sebuah pulpen diberi, atau 1 miliar, gini kalau beri. Tapi kalau mempersembahkan, entah itu pulpen, entah 1 miliar, ini sikapnya gini pasti. Entah pulpen, entah 1 miliar, sikap hatinya. Jadi waktu orang memberi kecil, mungkin dia akan malu gengsi. Memberi besar, aku gini. Beda dengan persembahan. Kau beri kecil, aku ini hambamu. Beri besar, aku ini hambamu. Aku enggak. Karena gini, terimalah gitu. Itu sikap penyembah sebenarnya. Jadi sebenarnya waktu Anda memberi itu ke gereja itu Anda menyembah sebenarnya. Jangan merasa karena besar aku ini. Penyembah dia akan gini. Dia akan sujud dan bakar. Setiap persembahan itu harus dibakar. Kalau Anda enggak bakar, dia akan bau busuk. Sehari 2 hari, daging biarin. Letakkan daging dari potong, letakin sehari 2 hari 3 hari, berulat bau busuk. Demikian juga setiap persembahan yang kita ungkit-ungkit itu belum dibakar, makanya bau busuk. Nah itu enggak berkenan di hadapan Tuhan. Dan asik-asik saya dengar dari sini. Teman-teman akan menemukan gereja nggak sempurna, apalagi dalam hal keuangan. Nggak ada gereja yang sempurna. Kalau gereja itu pun sempurna, begitu Anda datang, jadi nggak sempurna dia. Karena saya nggak sempurna gitu. Jadi nggak ada gereja yang sempurna. Jadi kalau dalam sebuah gereja, ini gereja gimana gitu. Kalau menentukan bagaimana kita mau bertumbuh dalam sebuah gereja, lihat aja gereja itu. Apakah gereja itu membangun kerajaan Allah, atau gereja itu membangun kerajaan pribadi. Kalau dia membangun kerajaan Allah, dia akan, waktu kita datang, dia akan memberdayakan kita. Tapi kalau dia membangun kerajaan pribadi, gereja itu akan memperdaya kita, kayak ular. Uang Anda akan diambil, waktu Anda, begitu Anda sakit, dia nggak peduli. Karena Anda datang untuk diperdaya, karena dia sedang membangun kerajaan pribadi. Tapi beda kalau gereja itu membangun kerajaan Allah. Anda akan dibawa bertumbuh, seperti di sini kan, dibawa ayo kul, untuk kepentingan Anda itu, bukan kepentingan gereja. Untuk bertumbuh dewasa, karena setelah semasa Anda kuliah nanti, Anda bertumbuh dewasa, begitu tamat kuliah kan Anda kerja tempat lain, uang Anda tempat lain, tapi walaupun Anda nggak di kesini, Anda diusahakan diberdayakan, karena gereja ini sedang memberdayakan Anda. Itulah gereja yang membangun kerajaan Allah. Jadi kalau sebuah gereja, walaupun nggak sempurna dikit tentang keuangan apa, udahlah cincailah. Yang penting lihat aja, ini membangun kerajaan Allah atau kerajaan pribadi. Kalau dia membangun kerajaan Allah, nggak usah terlalu tuntut gereja itu sempurna. Samuel, bapak rohaninya itu Eli, pemimpin yang korup dan nggak benar, tapi karena hatinya benar, dia bertumbuh baik kok. Yang penting lihat ya, pastikan waktu kita mau tertanam sebuah gereja ini membangun kerajaan Allah atau kerajaan pribadi. Di situ Anda harus tertanam. Alkitab juga bilang gini, minta akan diberikan padamu, cari maka engkau akan mendapat. Cari engkau akan mendapat. Perhatiin ya, minta akan diberikan padamu, cari engkau mendapat. Makanya kalau dalam sebuah gereja, Anda mencari kelemahan gereja, kelemahan pendeta, Anda pasti menemukannya. Pasti. Karena apa yang kau cari itu kau temukan. Makanya datang ke gereja, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Tuhan sebenarnya. Jangan cari kelemahan gereja, cari kelemahan keuangannya. Jangan. Cari aja kerajaan Allah. Dia sedang membangun kerajaan Allah kah atau enggak kah? Jangan cari celah-celahnya. Kalau cari celahnya pasti temukan. Karena pendeta enggak sempurna. Gitu. Jadi jangan lupa persembahan harus dibakar. Apa untungnya kalau kita membawa persembahan pada gereja? Sebenarnya waktu kelahiran Yesus, ada 2 kelompok yang mendatanginya. Di dalam Lukas 2 ayat 8-10, kita nggak usah baca, aku ceritakan aja. Ini orang Majus tadi, dia bawa persembahan, sujud menyembah, gitu kan. Dia memberitahu orang Israel, Raja lahir, Herodes heran, Yerusalem gempar. Baru setelah itu dia pulang,
diingatkan dalam mimpi, dia pulang ke negerinya melalui jalan lain. Ternyata sebelum orang Majus, sebelumnya ada gembala datang. Jauh sebelumnya, para gembala datang atas kelahiran Yesus. Nah, para gembalanya itu lagi gembalakan, tiba-tiba datang malaikat, Tuhan telah lahir katanya. Para gembala itu pun pergi akhirnya ke Betlehem, melihat bayi itu dalam palungan. Nah, lucunya sikapnya berbeda dengan orang Majus. Para gembala itu datang nggak bawa persembahan, datang dia cerita apa yang terjadi. Baru orang yang mendengar itu menjadi heran, itu aja kisahnya. Beda dengan orang Majus ya, dia bawa persembahan dan menyembah. Para gembala hanya cerita, tidak bawa persembahan dan tidak menyembah. Dari situ kita bisa melihat perbedaannya, pengenalan akan Tuhan ya. Hanya ada 2 kelompok orang yang tahu kelahiran Yesus pada saat itu. Kelompok pertama adalah Majus, oke. Kelompok kedua, malaikat. Hanya ada 2 kelompok yang tahu kelahiran Yesus. Pertama adalah malaikat, kedua orang Majus. Kenapa malaikat tahu? Dia melihat sorga, dia melihat alam roh itu terjadi. Nah, orang Majus, siapa yang beritahu? Enggak ada. Alkitab mencatat dia melihat ke langit, dia tidak tahu. Itulah si penyembah dengan persembahannya kalau datang di hadapan hari itu. Dimensi roh itu terbuka. Seseorang kalau datang dengan penyembahannya, itu sangat tajam dengan Tuhan. Yang lain harus diberitahu dulu, dia enggak, dia tahu apa yang terjadi di surga. Kenapa? Karena penyembah datang dengan persembahannya. Beda dengan para gembala, mereka diberitahu baru tahu. Kalau enggak diberitahu ya enggak pernah tahu. Orang Majus, tak ada yang memberitahu, tapi dia bisa tahu. Apa yang diketahui malaikat, kok dia bisa tahu ya? Kok lebih kenal ya? Kok lebih tajam ya? Penyembah dengan persembahannya memang selalu seperti itu. Bukan berarti Tuhan menghukum ya. Pulang dari situ mereka sukacita. Makanya banyak orang datang ke gereja gitu, dengan sikap yang enggak benar atau apa ya, pulang sukacita juga, Tuhan enggak akan buang ke neraka, enggak. Tapi ada orang datang dengan sikap menyembah dengan persembahannya. Pesan-pesannya menggemparkan satu kota, Herodes. Nah, dia dibenci Herodes jadinya, makanya mereka harus pulang dalam kehidupannya. Ini pulang dalam pekerjaannya, pulang gitu aja. Ini orang ini pulang, Alkitab berkata, diteringatkan dalam mimpi, dia harus pulang melalui jalan lain. Orang tetap ini tetap menjadi gembala, ini tetap jadi orang Majus, tapi jalan-jalan hidupnya berbeda, penyembah dengan penyembahannya. Dan biasanya orang seperti ini dibenci si iblis. Herodes benci banget. Setelah kejadian itu kan Herodes membantai anak-anak. Itulah penyembah dengan persembahan. Karena kalau penyembah datang dengan persembahannya, dia menggemparkan hati Tuhan sebenarnya. Sebenarnya terlalu panjang kalau cerita, tapi aku akan singkat, coba curi waktu. Mana masih bisa enggak ya? Kalau teman-teman perhatikan kejadian 2, Tuhan bilang gini sama manusia, buah ini jangan kau makan. Waktu kau makannya pasti mati. Tuhan bilang gitu, kau makan mati gitu. Tapi di kejadian 3 ayat 2, iblis bilang gini, sekali-sekali kau enggak mati katanya. Tapi ditambahinya, itu udah penipuan ya. Tapi kalau kau makannya, nanti kau akan sama seperti Tuhan, tahu yang baik dan yang jahat. Kita bisa curiga ya, nipu. Enggak ada, Tuhan enggak ada bilang gitu. Tapi ternyata di pasal 3 ayat 22-nya Tuhan bilang, setelah dia makan buah itu, Tuhan bilang, sesungguhnya manusia itu sudah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wah, tadi iblis bilang di ayat awal, Tuhan enggak pernah bilang itu, tapi iblis kok tahu? Ya, kok bisa tahu ya iblis ya? Padahal Tuhan enggak bilang, tapi kok dia udah tahu duluan gitu kan? Itulah, jangan lupa iblis itu sebelum terbuang jadi iblis, dia adalah penyembah, dia tahu rahasia penyembahan. Makanya pengenalan akan Tuhannya tajam. Tuhan belum bilang ke Adam, dia tahu, karena dia tahu, dia penyembah. Penyembah itu tajam, seperti ini orang Majus tadi. Gitu. Orang nggak tahu, dia bisa tahu gitu. Itulah penyembah dengan persembahan. Makanya iblis paling benci. Makanya Herodes benci kan. Iblis paling benci kalau orang datang dengan persembahannya, ini bahaya banget. Karena dia tahu posisi itu sebelumnya. Dia adalah penyembah awalnya gitu kan. Nah, kalau teman-teman berkata, enggak lah. Kadang sikap hati kita juga berpikir, enggak lah, aku enggak maulah mempersembahkan ini segala macam gitu kan. Harta. Percayalah teman-teman, posisi kita itu change and replace. Kalau kita nggak mau dipakai Tuhan untuk mempersembahkan harta kekayaan, mudah sekali digantikan. Saul nggak mau taat, Tuhan panggil dari kandang kambing Daud untuk menggantikan tahta kerajaan. Change and replace posisi kita. Kita nggak mau mempersembahkan harta kita untuk pelayanan penginjilan. Orang gembala datang nggak dapat persembahan. Change and replace. Tuhan panggil dari timur, orang yang nggak kenal Alkitab bawa persembahan. Gitu juga kehidupan kita. Nggak mau lah nanti gereja kaya apa segala macam. Enggak masalah sih sama Tuhan, change and replace, mudah sekali. Tuhan akan panggil dari kandang kambing domba untuk mempersembahkan persembahan. Tuhan itu, jadi sebenarnya melayani Tuhan dengan harta bersembah itu kesempatan kita sebenarnya mengenal Tuhan lebih dalam. Karena posisi kita change and replace, sangat rentan sekali itu digantikan. Saul bermasalah, terlalu angkuh, dari kandang kambing diambil, gantiin. Bukan dari universitas terbaik diambil, dari kandang kambing untuk menjadi raja. Para gembala datang tanpa persembahan, dari timur, dari tempat yang jauh dipanggil untuk bawa persembahan. Posisi kita itu mudah sekali untuk change. Jadi kalau kita
kita mau melayani Tuhan dengan harta atau tidak. Itu keputusan yang terbaik sebenarnya kita mau. Karena posisi kita itu rentan, mudah sekali digantikan. Nah, berbicara tentang persembahan uang, aku mengumpamakannya seperti ini. Anak-anak, kalau anak-anak ditawarkan, ini kelereng 1 toples, ini berlian 1 biji atau 1 toples, anak-anak pasti pilih. Kalau dia pilih ini, berarti bukan anak-anak itu. Anak-anak pasti pilih ini, kelereng. Karena dunianya anak-anak itu kelereng. Anak-anak nggak ngerti berlian, itu berharga. Bahwa ini nggak bisa di-compare dengan ini terlalu berharga daripada ini. Sebenarnya kayak gitu juga kehidupan kita. Kehidupan kita itu lebih cenderung sebenarnya memilih kelereng daripada Tuhan Yesus sungguh-sungguh memberi persembahan. Karena di dunia kita ini kita melihat Lamborghini jauh lebih berharga daripada panggilan Tuhan. Aduh, subscriber 2 juta, 3 juta, itu jauh lebih berharga daripada datang ke gereja dan bertumbuh. Pilihan kita selalu jatuh ke kelereng sebenarnya. Karena pengertian kita terlalu jauh dengan ini. Makanya Tuhan bilang gak masuk akal, jangan kumpulkan hartamu di bumi gitu. Karena Tuhan sedang tawarkan ini, sementara dunia kita, itulah posisi kita sebenarnya. Makanya berusaha untuk mentaati Tuhan dalam hal keuangan. Kenapa? Karena kita akan cenderung jatuh pada kelereng sebenarnya dan mengabaikan yang tidak berharga, yang terlalu berharga ini. Gitu. Ayat terakhir, ayat 22-nya Wahyu 21, 22, 24. 22-nya saya, 23 Anda, 24 nanti saya. Ayat Wahyu 21, 22, 24. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. 23. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Saya berdoa suatu hari nanti, saudara akan menggenapi ini. Adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan itu untuk membawa kekayaan di hadapan Tuhan dan membawa kekayaan mereka kepada Yesus. Saya berdoa Anda akan menggenapinya. Karena itu saya tidak pro kemiskinan, saya pro pada kekayaan. Saya berdoa mari kita upgrade intelektual kita, skill kita, karir kita, income, keuangan, aset, segala sesuatu tentang harta, upgrade itu, it's okay gitu kan. Kenapa? Untuk suatu hari ini dipersembahkan pada raja segala raja. Karena itu adalah sebuah kepercayaan. Saya berdoa Anda menjadi kaya, kian lama kian kaya, bertambah kaya dan menjadi sangat amat kaya, bukan untuk menjadi seperti Lot, tapi untuk membawa menjadi berkat bagi sesama dan untuk menjadi ini persembahan bagi kemuliaan raja segala raja. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Brother Rivaldo, hambanya yang nanti bisa disaksikan lagi di YouTube saudara ya, karena mungkin memang cepat tapi dalam, jadi saudara bisa kembali lihat lagi di YouTube BIC Korea, karena tentu ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari banyak kebenaran yang dibagikan hari ini. Puji Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, yuk mari kita responi firman Tuhan hari ini dengan lagu tadi, tak akan pernah kubawa selain yang terbaik. Kami bawa hidup kami Tuhan di hadapan-Mu, persembahkan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan, sebagai persembahan. Sekali lagi, takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu.
dari saudara yang hari ini mau meresponi firman Tuhan. Kau tahu kebenaran bahwa hidup ini adalah sebuah persembahan untuk kita jadi berkat bagi sesama dan membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan dan juru selamat kita. Kalau saudara mau, mari angkat tangan kanan saudara. Berdoalah kepada Tuhan, Tuhan pakai hidup